まさか。もう何がなんだか。どうしてこいつらは何なんだ。てか、ここに。まずい。オーラがどんどん弱。 Setelah mengalahkan Beru dengan penuh perjuangan, tiba-tiba, Baek Yeonho berteriak, "Hunter Sung Jinwoo, Cha Hein dalam bahaya." Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung bergegas menuju tubuh Hunter Cha. Dalam hati, ia menyesal telah membuang terlalu banyak waktu bertarung melawan semut tadi. Di tengah keputusasaan, Jinwoo merasa bingung. Skill teleportasinya, Shadow Exchange, masih dalam cooldown. Ia butuh alternatif lain. Saat itulah ia teringat, ada seorang Hunter Healer yang bisa menyelamatkan Cha Hein. Min Byung-gu. Jinwoo berniat membangkitkannya, tetapi ada masalah besar, kamera masih merekam. Ia tidak ingin dunia mengetahui skill tabunya, yaitu membangkitkan mayat. Dengan tatapan tajam, Jinwoo menoleh ke arah kameramen. "Bisakah kau matikan kameranya sebentar?" tanyanya. Namun, si kameramen hanya berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. "Cepatlah. Kalau tidak, akan kuhancurkan kameramu," ujar Jinwoo dengan nada mengancam. Meskipun bingung, kameramen itu akhirnya menuruti permintaan Jinwoo. Begitu siaran terputus, Jinwoo segera mengumpulkan pasukan bayangannya dan memberi perintah. "Cari jasad Hunter Min Byung-gu." Baek Yeonho yang melihatnya tampak kebingungan, namun perlahan mulai menyadari sesuatu. Tak lama kemudian, salah satu jenderal High Orcs muncul sambil membawa jasad Min Byung-gu. Namun, saat melihat keadaan tubuhnya, tanpa kepala, Jinwoo ragu apakah skill miliknya bisa berhasil membangkitkannya. Di sisi lain, Baek Yeonho mulai merasa khawatir. Ia takut Jinwoo melakukan sesuatu yang tidak seharusnya pada sahabatnya. Namun, Jinwoo tak peduli. Ia langsung mengaktifkan skill miliknya pada tubuh Min Byung-gu. Arise. Bayangan hitam muncul, menyelimuti tubuh Min Byung-gu. Namun tidak ada perubahan. Summon bayangan pun gagal. Tak mau menyerah, Jinwoo mencoba untuk kedua kalinya. Arise. Namun, hasilnya tetap sama. Saat itu, Jinwoo mulai menyadari sesuatu. Min Byung-gu menolak untuk dibangkitkan. Seolah-olah, bagi Min Byung-gu, ini adalah tindakan tabu yang tak bisa diterima. Dengan harapan murninya untuk menyelamatkan Cha Hein, Jinwoo bergumam pelan. "Kumohon bangkitlah. Kehidupan seseorang harus didahulukan. Arise." Sekali lagi, bayangan hitam menyelimuti tubuh Min Byung-gu. Melihat hal ini, Baek Yeonho tak bisa menahan keterkejutannya. "Hunter Sung Jinwoo, apa yang kau lakukan pada mayat Min Byung-gu? Astaga, jadi kekuatan aslimu adalah kemampuan menguasai dunia kematian." Dan di depan mata mereka, Hunter Min Byung-gu telah bangkit kembali. Melihat kejadian mengerikan ini, Choi Jong-in bergumam, "Jangan-jangan Hunter Sung Jinwoo bisa menggunakan kekuatan orang yang dibangkitkannya." Sementara itu, Ma Dong-wook menatap dengan mata membelalak. "Jadi, Master Sung, kau bukanlah summoner biasa, ya?" Di saat yang sama, Min Byung-gu yang baru saja dibangkitkan berdiri di depan tubuh Cha Hein. Tanpa ragu, ia merentangkan tangannya dan mengaktifkan sihir penyembuhan, Heal. Baek Yeonho semakin tercengang. Tubuhnya menegang, seolah tak sanggup menerima apa yang baru saja ia saksikan. Namun, Jinwoo hanya menatap pemandangan itu dengan tenang dan berkata, "Aku bisa mengetahui seperti apa dia semasa hidupnya. Bahkan sebelum aku menyuruhnya, dia sudah memilih untuk menyembuhkan Hunter Cha Hein. Dia adalah orang yang baik." Baek Yeonho menghela napas dalam. "Kau benar, Hunter Sung. Tapi dia bukanlah Min Byung-gu yang dulu lagi." Matanya menatap Jinwoo dengan penuh keyakinan. "Aku yakin kau akan melakukan hal-hal luar biasa di masa depan. Dan kekuatan Min Byung-gu bisa menjadi aset berharga dalam pertarunganmu nanti. Tapi, satu hal yang perlu kau tahu, semasa hidupnya, dia membenci kekerasan. Jika bisa, jangan paksa dia untuk bertarung lagi." Mendengar itu, Jinwoo mengangguk setuju. Sudah 2 kali,
Hunter Baekhyunho, kau memegang pundakku. Tapi ada satu perbedaan besar antara sekarang dan sebelumnya. Kali ini, kau tidak memerintahku, melainkan memintaku dengan tulus. Dan aku setuju denganmu, Hunter Baek. Sambil mengucapkan itu, Jinwoo perlahan mendekati Min Byung-gu yang telah dibangkitkan. Ia menghela napas dan memutuskan sesuatu. Dengan satu gerakan, ia membatalkan summon miliknya. Tubuh Min Byung-gu mulai menghilang, perlahan-lahan memudar dalam bayangan. Di detik-detik terakhir, sosoknya menatap Baekhyunho, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Mata Baekhyunho sedikit bergetar, dan hanya satu kata yang bisa ia ucapkan dengan penuh perasaan. Terima kasih. Setelah itu, mereka semua keluar dari sarang semut. Di luar, helikopter penjemput sudah menunggu untuk membawa mereka kembali. Satu persatu para hunter naik, kecuali Jinwoo. Baekhyunho menatapnya bingung. Kenapa kau tidak ikut? Jinwoo tersenyum tipis. Masih ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Ia menatap ke langit. Masih banyak semut raksasa yang bertebaran di atas. Tanpa ragu, Jinwoo melangkah ke depan, lalu memanggil Kaisel. Seketika itu juga, makhluk raksasa bersayap muncul dari bayangan. Wave itu mengeluarkan raungan tajam, membuat Baekhyunho terperanjat. Sebelum Baekhyunho bisa mencerna apa yang terjadi, Jinwoo telah melesat ke udara bersama Kaisel. Dan dalam sekejap mata, dengan satu tebasan, ia menghabisi semua semut yang menghalangi jalannya. Panel berpindah ke sebuah kapal. Di atas kapal, tampak 4 orang sedang berdiskusi. Namun, yang paling mencolok di antara mereka adalah Minoru, yang duduk dengan wajah penuh ketakutan dan depresi. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan betapa mengerikannya salah satu monster semut yang mereka hadapi. Bahkan Goto pun tak akan sanggup mengalahkannya. Raid ini pasti gagal. Tidak ada hunter yang bisa menang melawan monster seperti itu. Di sisi lain, Reiji hanya menyeringai santai. Dengan nada datar, ia menanggapi. Raid di Pulau Jeju telah selesai. Monster yang kau takuti itu sudah musnah. Mata Minoru membelalak tak percaya. Apa kau bilang? Itu tidak mungkin. Meski terlihat tenang, dalam hati Reiji pun terkejut. Ia setuju dengan Minoru. Tidak mungkin ada hunter yang lebih kuat dari Goto Ryuji, ketua guild mereka. Tapi kenyataan berbicara lain. Dari semua ini, satu hal yang kini ia pahami. Sung Jinwoo bukanlah hunter biasa. Kekuatan pria itu bahkan melampaui Goto. Tiba-tiba, seorang awak kapal datang dengan ekspresi panik. Di luar, ada kawanan semut yang mendekat. Serentak, semua kapal bersiap menembakkan senjata mereka ke arah monster-monster yang tersisa. Sementara itu, di dalam sarang semut, Jinwoo masih sibuk menghancurkan telur-telur semut yang tersisa. Saat ia menebas satu telur, sebuah notifikasi sistem muncul. XP bertambah. Jinwoo terdiam. Jadi menghancurkan telur saja bisa memberiku XP. Merasa bosan dan tak tahu harus melakukan apa lagi, ia mulai menyortir semua lot yang ia dapatkan. Saat sedang melihat inventorinya, matanya tertuju pada sebuah longsword yang baru ia dapatkan. Dengan rasa penasaran, ia mengeluarkan pedang tersebut dan mulai memutarnya di tangannya. Mari kita coba. Dalam satu tebasan yang luar biasa cepat dan kuat, seluruh telur di hadapannya langsung lenyap. Level naik. Hunter Sung Jinwoo telah mencapai level 100. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat 2 orang yang sedang menonton aksi Sung Jinwoo. Mereka tergabung dalam organisasi pemerintahan Amerika, Biro Hunter, yang bertugas merekrut hunter bertalenta dari seluruh dunia. Ketua organisasi ini adalah David Brannen, sementara wakilnya adalah Michael Choner. Mereka berdua terpukau dengan aksi Sung Jinwoo dalam raid di Pulau Jeju. Saking asyiknya menonton, David sampai lupa waktu dan tanpa sadar sudah masuk waktu subuh. Sementara itu, Michael sangat tertarik dengan hunter tersebut. Menurutnya, tidak ada satupun hunter di dunia ini yang sanggup memanggil ratusan monster seperti yang dilakukan Sung Jinwoo. Mendengar pendapat wakilnya, David pun setuju.
Ia lalu bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang hunter ini, Michael?" Michael kemudian menyerahkan sebuah berkas yang berisi informasi tentang Sung Il-wan. Sambil membuka berkas tersebut, Michael menjelaskan bahwa Sung Jinwoo dan Sung Il-wan memiliki hubungan darah. Mereka adalah ayah dan anak. Michael berpikir, dengan informasi ini, mereka bisa menarik perhatian Sung Jinwoo. Namun, David terlihat ragu. Jika mereka mencoba merekrut Sung Jinwoo, ditakutkan hubungan Korea dan Amerika akan semakin merenggang. Namun, Michael tetap yakin. Meskipun risikonya besar, hunter Sung Jinwoo adalah aset yang patut diperjuangkan. Tersadar akan kenaifannya, David akhirnya setuju dan memberikan tugas kepada Michael. "Baiklah, coba buat Sung Jinwoo datang ke sini." Kembali ke Sung Jinwoo. Setelah mencapai level 100, Sung Jinwoo berdiri di depan bangkai semut terkuat yang baru saja ia kalahkan. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan mengucapkan satu kata, "Arise." Dalam sekejap, suasana menjadi gelap gulita. Jinwoo sempat berpikir apakah skillnya gagal, tapi tidak berselang lama, cahaya kembali muncul, dan sesosok makhluk berdiri di belakangnya. Semut terkuat itu telah bangkit kembali. Sistem menampilkan notifikasi. Shadow Soldier telah terlahir. Peringkat General. Melihat hal ini, Jinwoo tersenyum puas. "Bagus. Dengan ini, aku telah mendapatkan pasukan terkuatku untuk saat ini." Sang semut general berlutut di hadapan Jinwoo, siap menerima perintah dari tuan barunya. Sung Jinwoo menatap semut di depannya dan berkata bahwa rangnya adalah peringkat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, semut ini lebih kuat dari semua pasukan yang dimilikinya saat ini. Jinwoo kemudian berpikir untuk membangkitkan Ratu Semut juga. Namun sebelum itu, semut terkuat ini tiba-tiba berbicara dan meminta Jinwoo untuk memberinya nama. Hal ini membuat hunter Sung Jinwoo terkejut. "Kau bisa berbicara?" Seumur-umur, ini pertama kalinya salah satu pasukan bayangannya bisa berbicara. Sebelumnya, baik Tusk, Iron, maupun hunter Min Byonggu, yang dulunya bisa berbicara saat masih hidup, semuanya kehilangan kemampuan itu setelah menjadi pasukan bayangan. Dari sini, Jinwoo mulai menyimpulkan bahwa pasukan bayangan mungkin bisa berbicara jika mereka telah mencapai level tertentu. Di situ, Jinwoo berkata, "Akulah orang yang telah mengalahkanmu. Setelah mengetahui itu, apakah kau masih tetap patuh dan akan mengikuti semua perintahku?" Semut itu menunduk dan menjawab, "Aku tidak pernah menganggap diriku mati di tangan Anda, tuanku. Sebaliknya, aku merasa telah dihidupkan kembali oleh Anda. Dalam lubuk hatiku, aku sangat bahagia, dan aku akan selalu setia mengikuti perintah Anda. Jadi, tuanku tolong berikan aku sebuah nama." Jinwoo pun mulai memikirkan nama yang cocok untuk membedakannya dari semut lainnya. Saat itu, ia teringat nama seorang pengarang novel terkenal yang menulis The Ants. Terinspirasi dari hal ini, Jinwoo menamai semut terkuat itu Beru. Dengan demikian, Beru kini resmi menjadi bagian dari pasukan bayangan hunter Sung Jinwoo. Setelah itu, Jinwoo menghampiri bangkai Ratu Semut dan membangkitkannya. Sama seperti Beru, Ratu Semut memiliki rang General, tetapi ada satu perbedaan besar. Begitu ia dibangkitkan, semua prajurit semut langsung terkoneksi dengannya. Dengan kata lain, perintah mutlak atas pasukan semut kini berada di tangan sang ratu, bukan Sung Jinwoo lagi. Jinwoo pun bertanya kepada Beru, apa yang sebenarnya terjadi? Beru menjelaskan, kemampuan utama Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut dan bereproduksi. Namun, tanpa tubuh aslinya, kemampuan itu tidak akan bisa diaktifkan lagi. Selain itu, Ratu Semut juga tidak memiliki kemampuan bertarung. Mendengar penjelasan tersebut, Jinwoo memutuskan untuk membatalkan ekstraktion summon pada sang ratu. Dengan begitu, Ratu Semut tidak jadi dibangkitkan lagi. Sementara itu, Jinwoo juga melarang pasukannya untuk mengambil kristal sihir dari tempat ini. Ia sadar bahwa kristal-kristal tersebut bukanlah haknya, melainkan milik pemerintah Korea untuk membiayai kembali pembangunan Pulau Jeju. Mengerti perintah tuannya,
Pasukan bayangan pun melepaskan kristal sihir yang mereka bawa. Bagi Jinwo, item yang didapatkannya dari Beru sudah lebih dari cukup. Di saat itu, Beru memberitahu bahwa tanpa kehadiran Ratu Semut, para pasukan semut yang tersisa kini berada dalam kondisi gelisah. Jinwo pun bertanya, berapa jumlah total semut yang masih hidup? Beru menjawab, sebelum raid hari ini, ada sekitar 8.700 semut. Sekarang, jumlah yang tersisa adalah sekitar 4.000, tuanku. Jinwo menghela napas panjang, lalu berkata, kupikir akan memakan cukup banyak waktu untuk membasmi mereka semua. Aku tak habis pikir masih banyak yang tersisa. Jika itu kau, apakah kau bisa menghabisi mereka semua? Beru pun menjawab tanpa ragu, jika itu yang Anda inginkan, maka akan aku lakukan, tuanku. Sementara itu, di atas kapal, di tengah derasnya hujan, Jongsu dan Yontai memperhatikan gerombolan semut yang bergerak menuju mereka. Seketika itu juga, para awak kapal mulai meluncurkan meriam, sementara para hunter melancarkan sihir mereka. Hasilnya jelas, para semut meledak di udara seperti kembang api. Namun, serangan semut tidak hanya terfokus pada Guild Knight, melainkan juga menyebar ke segala penjuru. Di sana, seluruh anggota Guild Hunters bersiap menghadapi serangan. Bukan hanya Guild Hunters dan Guild Knight, tetapi Guild Fame pun mulai mengambil posisi untuk bertarung melawan para semut. Sementara itu, Li Minsung tampak ketakutan melihat para monster yang memenuhi langit. Bahkan, seorang hunter yang berada di dekatnya heran melihat reaksi tersebut. Ia bergumam, aneh, bukankah dia seorang hunter peringkat A? Tapi kenapa dia terlihat ketakutan seperti seorang pecundang? Apakah dia hanya cangkang kosong saja? Ironisnya, para semut kini telah mencapai pesisir laut. Para hunter yang berada di sana, yang notabene-nya tidak sekuat guild-guild besar, tampak gugup dan tidak yakin apakah mereka mampu menghadapi para monster ini. Namun, di saat yang paling genting, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beru muncul dan langsung menghabisi semua semut yang menyerang. Dalam sekejap mata, para hunter hanya bisa tercengang. Bahkan pergerakan Beru begitu gesit hingga tak dapat dilihat oleh mata mereka. Butuh waktu 2 hari untuk memberantas semua semut yang tersisa. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil mencapai Laut Cina. Para awak kapal sudah bersiap dengan meriam mereka, tetapi kapten kapal memberi perintah untuk menunggu sejenak. Alasannya, hunter terkuat dari Cina sedang bersemangat dan ingin menghabisi para serangga itu sendirian. Dengan 2 pedang di tangannya, tubuhnya mulai dipenuhi aura kuning yang berkilauan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dari kejauhan, dia mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap mata, semua semut itu hancur di udara. Tubuh mereka terpotong-potong dan jatuh ke laut. Hunter Cina ini kemudian tersenyum tipis dan berkata, andai saja semut yang dilawan Sung Jinwo masih hidup, mungkin pertarungan ini tidak akan sesederhana dan membosankan seperti ini. Di sebuah ruangan mewah, seorang wanita bernama Laura bersama hunter nasional Thomas Andre. Mereka sedang menyaksikan aksi Sung Jinwo di Pulau Jeju melalui siaran. Laura menyimpulkan, kemungkinan besar, hunter Sung Jinwo lah yang telah menghabisi kakaknya Huang Dongsu. Itulah sebabnya Dongsu sangat dendam padanya. Mendengar itu, Thomas Andre, ketua Guild Scavenger, menghela napas. Sungguh disayangkan. Jika memang begitu, aku perlu memiliki alasan yang cukup kuat sebelum bertemu dengan hunter Sung Jinwo. Laura lalu bertanya, lalu, apa yang akan kau lakukan jika Sung Jinwo mengincar Dongsu? Dengan tatapan dingin, Thomas menjawab, Dongsu adalah bagian dari Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menyentuh barang milikku. Bahkan jika itu adalah pemerintah Amerika sekalipun. Hari ketiga raid di Pulau Jeju, malam itu sangat cerah. Satuan militer dan Guild Knight sengaja dibentuk untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Salah satu hunter langsung tergoda saat melihat kristal sihir di genggamannya. Namun rekannya segera menegurnya, "Hei, itu bukan hak kalian." Sementara itu, Jongsu mempersilakan para militer untuk masuk dan meyakinkan mereka agar tidak takut akan keberadaan monster. Menurutnya,
Ia tidak mendeteksi adanya monster di sekitar. Namun, ketika seekor semut muncul, ia langsung menebasnya. Setelah aksinya itu, Jongsu bersikap sok keren dan berkata, "Tak perlu khawatir. Meskipun masih ada semut, kami akan selalu melindungi kalian." Di saat yang bersamaan, muncul seorang pria gondrong dengan pakaian mirip Tarzan. Dia adalah Beast Monarch, atau Monarch of Fangs, Rakan. Pria yang muncul di hadapan mereka adalah Beast Monarch, atau Monarch of Fangs, Rakan. Park Jongsu terkejut, karena seharusnya satu-satunya orang di Pulau Jeju hanyalah dirinya dan para tentara militer yang dikirim oleh asosiasi. Dengan rasa waspada, Jongsu bertanya, "Siapa dirimu? Tunjukkan identitasmu." Sementara itu, Yontai dan yang lainnya mulai panik. Mereka bingung. Apakah sosok di depan mereka ini manusia atau monster? Namun, Monarch of Fangs tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh para hunter. Dari situ, Jongsu pun menyadari bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia, melainkan monster. Tiba-tiba, suara jentikan jari terdengar, membuat semua hunter dan pasukan militer seketika jatuh terkapar, seolah-olah suara itu memiliki kekuatan luar biasa. Saat itulah, seseorang muncul di belakang Rakan. Dia adalah Monarch of Frost, Silat. Rakan menatap Silat dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Dengan tenang, Silat menjawab, "Tidak perlu membuat keributan. Aku hanya menidurkan mereka untuk sementara." Mereka berdua merasakan kehadiran kekuatan yang familiar, sesuatu yang sudah mereka kenal sebelumnya. Namun, mereka tidak mengerti mengapa seseorang dengan kekuatan itu memilih untuk membantu manusia. Dan ya, yang mereka maksud adalah Sung Jinwoo, yang menggunakan kekuatan Shadow Monarch, sebuah keberadaan yang langsung mereka sadari. Silat kemudian memutuskan untuk pergi lebih dulu, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Melihat hal itu, Rakan mencemoohnya, "Dasar pengecut, kau tidak berani bertindak sekarang juga." Namun, setelah berpikir sejenak, Rakan pun menyadari bahwa keputusan tidak harus diambil saat ini juga. Biar seseorang yang lain yang menanganinya, gumamnya. Dengan itu, Rakan memutuskan untuk pergi, meninggalkan Pulau Jeju. Dengan satu tebasan cakarnya, dia membelah ruang di hadapannya dan menghilang ke dalamnya. Setelah raid di Pulau Jeju berakhir, keributan terjadi di mana-mana. Terlihat Sung Jinwoo yang dikerubungi oleh para wartawan. Karena raid ini merupakan raid gate rang S pertama bagi Sung Jinwoo sebagai hunter rang S, namanya mulai disebut-sebut oleh banyak pihak. Dengan cepat, ia dikenal sebagai hunter yang luar biasa. Namun, seperti biasa, netizen tidak selalu bijak dalam memilih kata-kata, baik saat mengapresiasi maupun menghina seseorang. Meskipun banyak yang memujinya, ada pula yang terus mencemoohnya. Sung Jinwoo pun tidak bisa menghindar dari berbagai kritik yang ditujukan kepadanya. Tentu saja, ada juga orang-orang yang tetap mendukungnya. Namun, kritik terhadapnya semakin sulit dibantah karena adanya korban dalam raid tersebut, yaitu Hunter Min Byonggu. Terlihat Sung Jinwoo sedang berada di pemakaman Hunter Min Byonggu. Ia melirik Baek Yeon-ho, yang berjalan melewatinya. Baek Yeon-ho berkata, "Percayalah pada dirimu sendiri, Hunter Sung. Karena dirimulah kisah tragis ini bisa dihentikan. Terima kasih." Jinwoo kemudian menoleh ke arah Cha Hein. Saat tatapan mereka bertemu, Cha Hein tersipu malu. Sementara Jinwoo justru tidak menyadari apapun, seperti orang bodoh. Sung Jinwoo kembali mengalihkan pandangannya ke pemakaman. Raid Pulau Jeju kelima, dengan total 4.801 hunter berpartisipasi, di mana 727 diantaranya hanyalah hunter dengan kebangkitan biasa. Dalam raid ini, 64 hunter dan 32 warga sipil tewas. Sebuah tragedi dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Namun, dibandingkan dengan 4 percobaan sebelumnya, raid kali ini memiliki jumlah korban paling sedikit.